Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Alfian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Kalebosi. Pemirsa, kita ketahui pandemi COVID-19 ini banyak menghambat seluruh aktivitas yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Lantas bagaimana kabar tentang keberangkatan haji yang memang ini di tahun 2021 kabarnya dibatalkan untuk negara Indonesia. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Badan Pengawas Dana Haji, ada Profesor Abdul Hamid Padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Ya, apa kabar nih, Prof? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keadaan baik, sehat ya. Insyaallah semua. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan Rekanwil Kemenak Sulsel. Ini ada Bapak Ali Yafid ya, yang sepertinya sebentar dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam buat Prof. Abdul Hamid Padu. Salam Prof. dari saya. Waalaikumsalam Pak Ali Yafid. Insyaallah selamat di jalan. Ya, dan kita juga terhubung bersama dengan Wakil Ketua Ampuri, ada Bapak Andi Chandrawali. Apa kabar Pak Andi Chandra? Baik, alhamdulillah Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Semoga sehat, Prof. Pak Kabid PHU, semoga sehat walafiat, Pak. Amin. Terima kasih Pak Chandra. Iya, mungkin saya pertama ke Pak Ali Yafid dulu deh. Pak Ali, ini kalau kita lihat kabar pemberangkatan haji di tahun 2021 untuk negara Indonesia ini kabarnya dibatalkan. Ini bisa dijelaskan sedikit ini Pak Ali, gimana informasinya? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang 3 hari yang lalu Menteri Agama sudah mengumumkan lewat keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Itu sudah dikeluarkan oleh Pak Menteri. Akhirnya pemberangkatan jamaah tahun 2021 ini sudah dibatalkan, begitu. Oh, jadi memang sudah ini ya, sudah sah gitu ya Pak Ali ya, dibatalkan? Ya, sudah sah karena sudah keluar KMA-nya, ya. Sudah ada keputusan Menteri Agama. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya ke Prof. Abdul Hamid. Prof, ini kalau kita melihat pembatalan pemberangkatan haji di tahun 2021 ini gimana pendapatnya, Prof? Ya, baik, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji tentu berada di posisi di samping atau di belakang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, sebagai pelaksana untuk ibadah haji ya, dari pemerintah. BPKH khusus di bidang pengelolaan keuangannya. Demikian dari awal tahun, kami BPKH sudah siap untuk mensupport sesuai dengan rencana pemberangkatan yang telah disusun oleh Kementerian Agama. Nah, kami sadar bahwa sejak awal pemerintah dalam hal Kementerian Agama sudah mempersiapkan skenario ya untuk pemberangkatan sesuai dengan kemampuan kapasitas daripada waktu yang dipunyai. Baik, ya saya dengar nanti mungkin Pak Ali Yafid bisa menjelaskan lebih jauh ya. Skenario 100%, 50, 30 sampai 5% terkecil pun. Tetapi itu semuanya kan ada kebutuhan waktu untuk mempersiapkan pemberangkatannya. Namun ternyata sampai pada 3 hari kemarin dan sampai pada hari ini nampaknya secara resmi pemerintah Saudi belum ada informasi mengenai pelaksanaan haji. Dalam artian belum ada kuota untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, demikian saya kira pemerintah setelah menunggu sekian lama belum ada kepastian, sampai pada 3 hari yang lalu, tentu pemerintah akan menghitung. Kalaupun ada pemberitahuan kuota pemberangkatan, tetapi kemudian dihitung waktu sampai ini kan tinggal beberapa hari untuk sampai penutupan terakhir bandara untuk pemberangkatan haji.
dengan kurang dari 30 hari, kalaupun ya, yang saya dapat informasi, kalaupun skenario misalnya 10% atau 5% pemberangkatan dari 220.000 jemaah, itu berarti 1.000 atau 2.000 jemaah memerlukan waktu juga persiapannya. Apakah pengurusan visa dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya dari segi infrastruktur sudah dipersiapkan oleh pemerintah tentu gitu kan. Dan kami BPKH, insya Allah dari awal kami menyiapkan dananya. Karena di dalam undang-undang setiap tahun pemberangkatan kami harus mengamankan menyiapkan dana yang siap atau yang liquid setiap saat akan digunakan itu paling tidak 2 kali kebutuhan dari Kementerian Agama untuk pemberangkatan haji. Jadi secara keseluruhan biasanya 2019 sekitar 14-15 triliun. Tahun ini kami siapkan 3 kali lipat. Jadi kurang lebih hampir 40 triliun sudah standby dana untuk pemberangkatan. Semuanya pemerintah pun menyiapkan seperti itu. Tapi ya ini kondisinya kan sangat tergantung pada pemerintah Saudi tentu dengan berbagai pertimbangan. Sampai hari ini pemerintah Saudi juga belum menyampaikan informasi pelaksanaannya. Apakah pelaksanaan haji nanti sifatnya hanya tertutup untuk masyarakat di sekitar Saudi atau seperti apa. Tapi sampai hari ini. Nah saya kira tentu kami mensupport ya Kementerian Agama mengambil keputusan seperti itu resmi pemerintah mengambil keputusan dan tentu mendapat dukungan dari DPR ya dan tentu Kementerian Agama ini tentu sudah mendapat izin dari pemerintah ya dari Presiden. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Andi Chandrawali dari Ampuri. Pak Andi Chandra, ini kalau dilihat pembatalan pemberangkatan haji 2021 seperti tadi dikatakan Prof. Abdul Hamid, sebenarnya kita ini siap, tapi pemerintah Arab Saudi ini yang memang tidak belum menyediakan kuota gitu untuk negara-negara lain untuk melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Ini kalau pendapat dari Pak Andi Chandra sendiri seperti apa melihat pembatalan ini? Baik, terima kasih Mas Ade. Sebelumnya salam hormat saya kepada Prof. Abdul Hamid dan kepada Pak Ali Hafid Kabid PHU terkait dengan kondisi sekarang untuk pelaksanaan ibadah haji yang mana sebenarnya Arab Saudi juga belum mengumumkan secara teknis terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini. Jadi mungkin ada beberapa faktor yaitu pandangan-pandangan dari pihak regulator yaitu dalam hal ini Kementerian Haji dan bapak-bapak dari Dewan DPR tentu menimbang segala aspek untuk persiapan siapnya untuk jamaah kita dikirim ke Arab Saudi, apalagi masa sekarang ini adalah masa pandemi. Mungkin juga terkait dengan adanya persyaratan vaksin yang harus dipenuhi dan sebenarnya tidak mudah bagi pemerintah untuk langsung menyelenggarakan secara spontan, saya rasa. Karena ini kan jamaah kita dengan latar belakang yang berbeda-beda, dari asal yang berbeda-beda, dan dari pulau, dan dari apa, meskipun memang kuotanya kan terbatas. Nah, di situ juga kami percaya kepada Kementerian Agama dalam hal ini selaku penyelenggara lebih ahli lah dalam mengelola haji dari tahun ke tahun dari awal. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, tentu memang masyarakat ada yang merasa kecewa atau gundah atau seperti apa, banyak, apalagi di tengah sekarang ini banyaknya isu-isu yang beredar yang masih masih belum matang lah isu-isu tersebut, ditambah lagi dengan masyarakat kita yang kurang bisa mencerna mana informasi yang benar, mana yang ada unsur-unsur politik dan segala macamnya. Itu sebenarnya menjadi kendala pada saat ini, Mas Ade.